Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kakak Sakinah. Di video kali ini aku mau buat tutorial masak daun kunyit. Dan di sini bahan-bahannya udah ada tepung beras Rose Brand. Dan di sini juga udah ada 2 lembar daun kunyit, telur, 3 siung bawang merah, 1 siung bawang putih. Tentunya ada kunyitnya juga. Di sini juga ada ketumbar bubuk atau desaku. Di sini juga ada merica bubuk atau ladaku. Di sini juga aku ada baking powder. Langsung aja kita satuin bahan-bahannya. Di sini ada tepung beras. Kita tuangin aja. Jadi sedikit aja karena emang cuma 2 lembar. Di sini juga ada ketumbar. Ketumbarnya ketumbar bubuk ya aku pakainya. Di sini juga ada merica bubuk. Biar simpel sih sebenarnya, kalau ada yang nggak bubuk juga nggak apa-apa, tapi tinggal dihaluskan aja. Di sini juga ada telur. Nah, untuk telurnya ini nggak kita pakai semuanya ya. Dan di sini aku udah halusin bumbunya yang tadi. Dan sekarang kita tuangkan ke dalam adonan. Setelah itu kita kocok-kocok telurnya. Ingat, telurnya tidak semuanya karena adonannya hanya sedikit. Paling kita ambil sekitaran setengah sendok aja karena emang benar-benar memang sedikit, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa sih menurut aku. Terus di sini kita tuangin, lalu kita tambahin garam, royco sesuai selera kawan-kawan aja, terus kita aduk rata. Kalau dirasa sudah rata dan agak encer gitu, kita juga boleh tambahin lagi, misalnya kalau merasa kurang tepungnya tambahin tepung atau airnya. Nah, di sini langsung aku masukin si daun kunyitnya. Lumuri daun kunyit dengan adonan yang tadi, panaskan minyak lalu kita goreng. Oh iya kawan-kawan, jadi di sini tuh aku punya tips and trick untuk kawan-kawan di rumah karena emang aku juga belajar dari kesalahan. Jadi sebenarnya video ini ketika memasak ini juga aku mengalami kegagalan karena yang pertama apa? Aku terlalu banyak memberikan telur ke si adonannya, sedangkan si adonan tepungnya itu cuma sedikit karena hanya untuk 2 lembar gitu. Jadi yang pertama, tidak boleh terlalu banyak telur. Makanya aku rekomendasiin kalau misalnya untuk amannya gak usah aja deh, gak usah pakai telur. Terus di sini yang kedua aku tambahin air supaya menurut aku tuh lebih encer gitu kan. Karena kalau misalnya bikin rempeyek juga ketika encer tapi bisa sekriuk itu kan. Aku belajar lagi. Dan yang kedua, teng teng teng, hasilnya. Menurut aku ini tuh udah mulai kriuk sebenarnya harusnya, tapi memang karena terlalu banyak telur jadi masih agak lembek gitu. Oke, kita belajar dari pelajaran yang kedua. Aku juga nggak tahu sih di sini kenapa sih daun kunyitnya itu malah jadi ngelipet gitu. Soalnya kalau misalnya ini kriuk mungkin nggak akan ngelipet gitu. Dan yang ketiga aku tambahin baking powder. Karena yang aku tahu kalau buat kriuk-kriuk itu pakai itu, tapi sebenarnya nggak pakai itu juga. Kalau aku lihat tutorialnya itu bagus, nggak lembek gitu, tapi nggak apa-apa, belajar lagi. Nah, di sini aku coba trik yang ketiga dan hasilnya teng teng teng. Menurut aku di sini udah mulai agak kriuk, agak renyah kelihatannya, tapi ternyata memang efek karena si telurnya itu terlalu banyak. Jadi ya namanya juga telur, tahu kan kalau telur dadar ya agak lembek gitu. Nah, di sini aku mulai tambah lagi tepungnya, tambah lagi airnya supaya bisa menetralisir si telurnya. Jadi untuk adonan yang keempat ini juga salahnya adalah si minyaknya kurang panas dan kurang banyak karena sudah surut. Tadi kan minyaknya banyak gitu. Kayak gitu, dia belajar lagi, tetot. Oke, jadi yang paling aman menurut aku itu kayaknya emang nomor 4 harusnya, nomor 3 deh.
3 dan 4. Karena yang ketiga itu minyak masih banyak, terus udah ditambahin air dan baking soda, jadi emang agak kriuk juga. Nanti aku liatin hasilnya yang nomor 1, 2, dan 3 dan juga 4. Untuk yang keempat ini juga sebenarnya udah bagus, cuman emang salahnya tuh di minyaknya yang belum panas dan minyaknya sudah surut, jadi tinggal sedikit. Pokoknya dari sini kita belajar. Nah ini yang ketiga, menurut aku ini tuh benar-benar kriuk. Maksudnya di antara yang lain tuh emang ini yang agak kriuk gitu loh. Jadi kawan-kawan, tim gurih, tim kriuk, tim renyah, atau tim lembek, komen di bawah ya. Dan tolong juga kalau ada masukan atau teman-teman tahu tentang masalah ini yang sudah aku pelajari, tolong komen di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, itu yang kecoklatan emang aku ngangkatnya agak lama, jadi sebenarnya ya sudahlah ya. Intinya ini yang nomor 3 dan nomor 4 yang paling aman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk kawan-kawan di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.